Makanya Umar bin Khattab itu punya kriteria. Umar bin Khattab itu pernah suatu saat bertemu dengan seorang dan mengatakan, sungguhnya aku tahu tentang si fulan ini, dia orangnya baik kok. Mungkin kalau sekarang atau nantilah ya ada apa Pak, pemilihan legislatif itu namanya, ya pemilihan pemilu nyapres ya, nyalek ya. Ada caleg-caleg calon legislatif itu biasanya kan dia kita nggak kenal siapa, jargonnya di mana-mana, ketemu kita dengan janji dan udah terlatih ya ngomongnya. Bagi seorang Umar nggak bisa kayak gitu. Oh itu orangnya baik loh, kenapa dia? Oh dia bagi-bagikan hartanya. Hanya itu saja nggak bisa. Kalau Umar ada tiga hal yang harus diketahui kalau bermuamalah sama orang dan kita tahu sifat. Yang pertama, beliau menyampaikan kepada seorang ini, orang yang mengatakan, ya Umar, orang ini baik kok. Maka dia berganti bertanya kayak gini, fa amilaka bid-dinar, kamu pernah nggak urusan duit sama dia? Kita kalau urusan duit sama orang Pak, ketahuan nih orang baik apa orang tidak baik. Ya itu mudah sekali itu Pak. Jadi kalau kita pengen tahu orang itu sebenarnya, kita cobalah kasih dia amanah atau mungkin dia pinjam duit lah. Makanya kalau pinjam duit sama orang yang belum terlalu kita kenal, apa yang harus kita lakukan Pak? Kita ada duit kok, dia datang minjem duit, gimana caranya Pak? Tetap kita pinjemin atau nggak usah sama sekali? Nah, pinjemilah sesuatu yang kalau itu hilang nggak apa-apa. Itu. Ya misalkan saya butuh 5 juta, saya adanya 200.000, saya adanya 500.000, saya nggak bisa bantu banyak. Ya ada tapi terpakai masih ada. Akhirnya kita kasih. Tiba-tiba banyak kan, tiba-tiba dia punya ilmu menghilang gitu kan. Udah nggak ketahuan lagi rumahnya, alamatnya, ataupun kalaupun ada dia pura-pura nggak kenal sama kita, tiba-tiba berpaling, tiba-tiba ya sudahlah. Kalau kayak gitu kan kita nggak mau nyari masalah, ditagih juga dia sudah nggak amanah, selesai sudah, ya sudah nggak apa-apa. Apalagi kalau kita punya jiwa yang besar ya, ya udah ikhlaskan saja. Tapi lihat muamalah bid-dinar ini penting. Maka kalau kita mau lihat orang itu baik, apalagi kalau kita tahu betul orang itu soleh, ya kita semaksimal mungkin bantu dia. Nah, kemudian yang kedua adalah murafaqah fis safar. Pernah enggak ente pergi sama dia, ini kata Umar, berdua sama dia, safar jauh. Karena orang di safar itu akan ketahuan Bu, sifatnya gimana. Makanya suami istri kadang-kadang kalau lagi mungkin ya kalau ada istilah pacaran dulu atau sekarang, ya pasti yang nikmat-nikmat saja Bu. Yang disampilkan apa? Hal yang menarik gitu kan. Makan saja biasanya kalau orang yang baru kenal gitu, makanya ya dijagalah supaya image ya, jaga image. Padahal kalau udah nikah itu, masya Allah, 2 piring habis. Dulu nggak kayak gini, malu-malu gitu, nggak ada istilah kayak gitu dah. Apa itu kan ketahuannya ketika sudah lama kita bersama. Jadi safar itu penting. Makanya kalau kita berangkat haji, kita kan apa, haji lama ya, haji lama. Kalau umroh nggak umroh lah nggak apa-apa lah, kita kan tahu tuh teman kita bagaimana sabarnya dia. Ini dia, ada orang ketahuan rupanya dia orangnya emosian, rupanya orang nggak sabar. Ketahuannya siapa? Ketika di safar. Karena di safar itu Rasulullah menyampaikan nisful adab, itu safar itu emang nggak nyaman gitu. Safar itu jadi orang yang kalau sekarang kan healing ya, istilahnya healing ya, healing itu apa, refreshing gitu, ke puncak gitu kan. Memang kelihatannya untuk fisik kita nyaman gitu, wah nanti di puncak kayak gini, itu bayangan manusia saja Bu, dalam bawah sadar. Aslinya gimana sih sebetulnya kalau boleh jujur? Capek nggak sih di jalan? Capek. Jadi kenikmatan cuma sebentar, nyampe puncak baru tuh alhamdulillah, adem, makan bentar, makan sudah, setelah tidur. Nyampe rumah dia terkening, duit habis, stres lagi dia. Maka tidak ada hiburan yang luar biasa yang tentunya stylenya Rasulullah kecuali apa, bisolah, dengan apa, murojaah Quran, kayak gitu. Jadi kalau sudah orang penuh kesyukuran Bu, jujur ya, nggak usah jauh-jauh ke puncak, kita keliling komplek aja boncengan berdua udah nikmatnya luar biasa Bu. Makan cilok itu hal yang sederhana, tetapi yang penting adalah perasaan hatinya itu loh, bahagianya itu loh. Maka jangan
sepelekan orang yang makanannya sederhana tapi merasakan nikmatnya yang luar biasa. Jauh sekali dengan orang dia mungkin makanannya mahal di tempat yang mewah. Dia tidak merasakan kenikmatan itu. Makanya rezeki itu tentang rasa sebetulnya. Orang bisa kok beli kasur yang jutaan, tapi nggak bisa beli nyaman tidur pulas itu nggak bisa. Gimana beli obat ya, kalau beli obat tidur lama hibernasi mungkin bangun-bangun pusing malah nggak bisa kita beli. Sama kita mungkin bisa beli kemewahan tapi kita nggak bisa beli as-saadah, kebahagiaan nggak bisa kita beli. Jadi kalau tidak dua hal tadi itu maka engkau tidak mengenalnya. Oh ya, yang ketiga adalah jaruka, tetangga. Kalau kamu nggak tahu tentang dia kalau tetangga kan itu dulu ya Bu, kalau tetangga di zaman para sahabat itu kita tahu persis bagaimana kehidupannya, bagaimana kalau dia ada masalah, jar. Kalau sekarang enggak ya, tetangga itu kadang kita nggak kenal, nggak tahu. Padahal siapa sih orang yang paling butuh bantuan di saat yang paling genting ya, yang bisa bantu bukan saudara kita yang jauh loh Bu. Siapa Bu? Tetangga kita.